Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Naza Gustiani, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membagikan draft refleksi dan pemahaman mendalam saya setelah mempelajari materi yang sangat esensial dalam dunia pendidikan, yaitu mengenai iklim dan budaya organisasi. Sebagai calon tenaga pendidik atau guru bimbingan dan konseling, pemahaman ini bukan sekedar pemenuhan tugas akademik, melainkan fondasi penting bagi kita dalam mengenali lingkungan tempat kita akan mengabdi nantinya. Mari sama-sama kita bedah satu persatu konsep penting dalam materi ini. Seringkali kita bingung membedakan antara iklim dan budaya organisasi, karena keduanya sama-sama tidak tampak secara fisik secara langsung, namun sangat bisa dirasakan. Analogi sederhananya seperti ini. Iklim organisasi itu ibarat cuaca atau atmosfer di suatu ruangan. Ketika kita masuk ke sebuah sekolah, kita bisa merasakan apakah suasananya hangat, apakah suasananya menegangkan, apakah antar gurunya saling tertutup atau terbuka. Itu adalah sebuah iklim. Sifatnya psikologis dan bisa berubah relatif cepat. Sedangkan budaya organisasi adalah fondasi atau bangunan itu sendiri. Budaya adalah tentang siapa kita, nilai apa yang kita junjung tinggi, dan bagaimana cara kita bertindak di sini secara konsisten. Budaya itu mengakar kuat, diwariskan dari senior ke junior, dan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Adalah jati diri kita yang sebenarnya. Lantas, mengapa suatu instansi pendidikan harus pusing memikirkan budayanya? Mengapa budaya ini sangat mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan? Jawabannya adalah karena kebudayaan organisasi bertindak sebagai motor penggerak, sekaligus lem perekat bagi seluruh anggotanya. Ketika sebuah sekolah berhasil membangun budaya kerja yang positif, misalnya budaya transparansi, budaya apresiasi terhadap prestasi kecil, dan budaya kolaboratif, maka para guru dan staf akan termotivasi intrinsik. Mereka bekerja bukan hanya karena takut pada kepala sekolah, tapi juga merasa memiliki sekolah tersebut. Sebaliknya, jika budaya organisasi yang terbentuk adalah budaya yang beracun atau toksik, seperti budaya saling menyalahkan, senioritas berlebihan, atau menutup diri dari inovasi, maka kinerja sekolah dipastikan akan merosot. Guru-guru akan stres, pelayanan ke siswa menjadi seadanya, dan tujuan mutu pendidikan tidak akan pernah tercapai. Di dalam ekosistem sekolah, penerapan budaya dan iklim kinerja ini bisa kita lihat dari hal-hal konkret yang kasat mata maupun tidak. Misalnya lewat jargon sekolah, tata tertib, ritual harian seperti menyambut siswa di gerbang setiap pagi, hingga cara kepala sekolah mengambil keputusan bersama guru. Izinkan saya membagikan satu contoh nyata berdasarkan hasil pengamatan saya. Di SMK Plus PGRI Cibinong, di sekolah tersebut, saya melihat adanya perpaduan luar biasa antara budaya kolaboratif dan iklim kekeluargaan. Setiap hari Jumat setelah jam sekolah selesai, seluruh guru berkumpul dalam forum refleksi mingguan yang santai ditemani teh dan cemilan. Di sana guru senior maupun junior duduk setara untuk mendiskusikan hambatan mengajar atau kasus perkembangan siswa setiap minggunya, tanpa ada rasa takut dihakimi. Kepala sekolah pun hadir bukan sebagai bos atau mendikte, melainkan fasilitator. Dampaknya luar biasa, iklim kerjanya terasa sangat hangat, suportif, dan minim konflik internal. Dampak langsung kepada siswanya pun terlihat. Guru-guru mengajar dengan wajah yang ceria dan penuh energi positif. Sekarang mari kita tarik korelasi pentingnya mengapa pemahaman iklim dan budaya organisasi ini krusial sekali dalam profesi kita, yaitu guru bimbingan dan konseling atau konselor sekolah. Sebagai guru BK, kita tidak bekerja di ruangan hampa yang terisolasi. Keberhasilan layanan BK kita sangat diintervensi oleh iklim dan budaya sekolah tempat kita berada. Mari kita bayangkan jika sebuah sekolah memiliki iklim organisasi yang kaku dan judgmental, di mana aturan dijalankan secara militeristik tanpa empati, maka otomatis ruang BK akan dipandang negatif oleh siswa sebagai kantor polisi sekolah atau tempat eksekusi siswa bermasalah. Namun jika kita memahami konsep budaya organisasi, guru BK tidak bertindak proaktif sebagai agen perubahan atau agent of change. Guru BK dapat mendesain program-program bimbingan yang menyusup ke dalam budaya sekolah, seperti membangun budaya safe space atau ruang aman di mana siswa maupun guru
tahu bahwa ruang BK adalah tempat yang hangat, penuh kerahasiaan, dan bebas dari stigma negatif. Pemahaman materi ini membantu kita memetakan kekuatan politik dan sosial di sekolah agar program BK kita mendapat dukungan yang penuh dari kepala sekolah maupun sejawat guru. Sebagai penutup dan refleksi pribadi saya meyakini bahwa membangun iklim dan budaya organisasi yang positif di lembaga pendidikan bukanlah sekedar opsi pelengkap atau formalitas akreditasi semata. Ini adalah sebuah keharusan atau fondasi mutlak yang menentukan hidup dan matinya kualitas layanan pendidikan kita. Sekolah yang hebat bukan hanya diukur dari megahnya gedung atau mewahnya laboratorium, melainkan dari bagaimana manusia di dalamnya berinteraksi. Bagaimana nilai-nilai kejuruan, empati, dan pembelajaran seumur hidup dihidupkan setiap hari. Ketika kita berhasil membangun iklim kerja yang sehat, guru-guru akan mengajar dengan hati dan siswa pun akan belajar dengan bahagia. Disitulah kualitas pendidikan yang sesungguhnya akan lahir. Saya, Najwa Gustiani, siap melangkah menjadi bagian dari agen perubahan yang akan membentuk budaya pendidikan yang inklusif dan suportif. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.